Selamat sore Bu Erna, Alhamdulillah saya baik Bu Erna. Alhamdulillah. Baik Bu Tuti. Untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya. Bagaimana? Sudah siap kan? Iya Bu, benar. Sore hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Umi. Iya. Eh, Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Tuti. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Bu Tuti laksanakan kemarin. Kira-kira bagaimana nih perasaan Bu Tuti? Iya, jadi waktu kemarin praktik coaching itu Bu, saya ya grogi-grogi gimana gitu Bu. Soalnya baru pertama kali melakukan praktek itu. Tapi saya senang juga Bu, gembira mendapatkan pengalaman baru sehingga saya mampu mengembangkan atau memaksimalkan potensi yang ada di diri coaching tersebut. Ya, deg-degan atau grogi karena belum terbiasa ya Bu ya. Iya benar. Iya, semoga untuk kegiatan kali ini kita dilancarkan ya Bu ya. Iya Bu, mudah-mudahan kegiatan sore ini lancar. Baik. Untuk selanjutnya dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang harus Bu Tuti lakukan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira nih Bu Tuti masih kurang yakinnya itu di bagian mana? Jadi untuk ketiga keterampilan sebagai coach itu Bu, saya itu masih kurang yakin dan ingin meningkatkan kemampuan saya itu di 2 hal Bu, di kehadiran penuh atau present tadi, dan kemudian memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik. Jadi Bu Tuti merasa bahwa di bagian present atau kehadiran penuh dan sedikit dalam mengajukan pertanyaan. Nah, ini yang perlu dikembangkan gitu ya Bu Tuti ya. Iya. Terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan dari kegiatan coaching ini? Jadi nanti Bu, di akhir kegiatan coaching yang saya lakukan bersama Bu Umi, saya tentunya berharap Bu Umi mampu menemukan ide-ide atau memaksimalkan potensinya yang ada di dirinya, sehingga persoalan yang dihadapi Bu Umi akan ditemukan solusi. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu Tuti untuk melakukan coaching, dan saya sebagai observer, saya akan mengamati kegiatan coaching tersebut apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya pada bagian present apakah nantinya akan biasa saja atau justru meningkat dengan sangat baik. Silakan ya Ibu ya untuk dilanjut. Selamat sore Bu Umi, gimana nih kabarnya hari ini? Selamat sore Ibu, Alhamdulillah kabar saya baik hari ini. Alhamdulillah. Gimana nih, katanya mau ada yang diobrolin sore ini sama saya? Iya Ibu, saya mau mengobrolkan mengenai pembelajaran saya di kelas. Ya. Ada sedikit permasalahan dengan pembelajaran saya di kelas. Jadi di kelas itu murid-murid saya terkesan pasif Ibu, kurang merespon ketika pembelajaran. Oke, jadi Bu Umi sore ini ingin ngobrol tentang pembelajaran di kelas ya, yang dimana murid-murid Bu Umi itu pasif gitu ya saat proses pembelajaran. Iya Ibu. Oke, baik Bu Umi, waktu kita kan nggak banyak nih, hanya sekitar 20 menit. Apa nih yang nanti kira-kira Bu Umi ingin peroleh di akhir percakapan kita sore ini? Yang ingin saya peroleh di akhir percakapan kali ini adalah saya ingin mendapatkan solusi untuk pembelajaran saya Ibu. Oke, Bu Umi,
Kalau ada rentang nilai dari 1 sampai 10, kondisi pembelajaran yang ada di sekolah Bu Umi itu kira-kira ada di angka berapa saat ini? Untuk rentang pembelajaran mungkin ada di rentang 5 Ibu. Oke, masih di rentang 5 ya. Kondisi ideal seperti apa yang ingin Bu Umi peroleh, supaya kondisinya seperti apa supaya ideal? Kondisi yang saya inginkan adalah saya ingin pembelajaran saya di kelas lebih aktif, kemudian siswa juga lebih merespon dan lebih tertarik dalam pembelajaran. Oke. Melihat kondisi yang masih ada sekarang, kira-kira untuk menuju ideal itu yang masih kurang yang bagian mana Bu Umi? Yang masih kurang itu di aktifnya pembelajaran di kelasnya Ibu. Jadi siswa-siswanya itu masih kurang respon ketika pembelajaran. Ada lagi nggak? Mungkin selain itu juga kurang ketertarikan dalam pembelajaran dari siswa-siswanya. Selain yang sudah Ibu Umi sebutkan tadi, ada nggak faktor-faktor yang bisa dilakukan supaya kondisi ideal tadi bisa terwujud? Kalau untuk faktor yang bisa dilakukan supaya kondisi ideal tadi terwujud adalah mungkin bisa satu, menerapkan media pembelajaran baru atau merancang pembelajaran yang menarik. Oke, dari yang sudah Bu Umi sebutkan tadi ada 2 ya. Kira-kira mana dulu nih yang mau Bu Umi lakukan dalam waktu dekat ini? Yang ingin saya lakukan dalam waktu dekat ini adalah mencari minat siswanya dulu Bu. Kenapa kok mereka kurang berminat di pembelajaran? Oke, Bu Umi dulu pernah tidak di masa lalu yang sudah dilalui, Bu Umi pernah menemui persoalan yang mirip atau serupa, tapi pada saat itu Bu Umi mampu menyelesaikan persoalan itu? Dulu pernah ketika saya mengajar di SMP itu juga mengalami kasus yang sama. Jadi ada beberapa siswa yang ada beberapa murid yang kurang dalam pembelajaran. Dan kemudian saya tanyakan kenapa kok mereka kurang di pembelajaran atau kurang tertarik dalam pembelajaran, dan mereka menjawab bahwa kurang bervariasinya pembelajaran karena pembelajarannya terlalu monoton. Kemudian setelah itu, setelah saya tahu mereka inginnya seperti apa, kemudian saya menerapkan cara-cara baru dan media-media pembelajaran baru yang lebih bervariatif itu. Oke. Dari pengalaman Bu Umi yang sudah Bu Umi ceritakan tadi, sekarang muncul ide baru nggak untuk mengatasi persoalan yang saat ini sedang Bu Umi hadapi? Dari yang kita bicarakan ini, saya merasa bahwa mungkin saya bisa melakukan hal yang sama itu, yaitu dengan menanyakan minat siswa dulu. Setelah itu akan menerapkan apa yang ingin pembelajaran yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Oke Bu Umi, dari kita tadi bercakap-cakap dari awal hingga saat ini, kira-kira jika diurutkan, bisa nggak Bu Umi mengurutkan ide-ide yang akan Bu Umi kerjakan? Mungkin ide pertama yang akan saya kerjakan adalah saya memberikan angket atau memberikan pertanyaan kepada siswa, dan kemudian mereka nanti mengisi pertanyaan-pertanyaan tersebut mengenai terkait dengan minat mereka dalam pembelajaran dan kenapa mereka kurang suka di pembelajaran yang saya lakukan. Setelah itu, setelah saya tahu, setelah mereka menjawab, akan saya rangkum, saya pisahkan berdasarkan dengan minat mereka masing-masing, dan setelah itu baru saya rancang media pembelajaran ataupun metode pembelajaran apa yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Oke, kapan tuh Bu kira-kira mau dikerjakan? Mungkin bisa hari Senin itu akan langsung saya kerjakan. Oke, nanti pada saat mengerjakan rencana Ibu itu, siapa yang mau Ibu mintai tolong supaya program itu bisa terlaksana? Rekan sejawat atau rekan saya yang mengambil mata pelajaran yang sama dengan saya untuk mengecek atau memvalidasi pertanyaan yang ingin saya ajukan, dan mengenai penerapan media yang penerapan pembelajaran yang akan saya lakukan itu sudah sesuai atau belum dengan hasil dari keinginan siswa. Oke, bisa nggak Bu ceritakan dari awal langkah-langkah yang akan Ibu kerjakan? Langkah pertama adalah saya membuat pertanyaan. Kemudian dari pertanyaan tersebut saya minta teman saya untuk memvalidasi terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan tersebut, apakah sudah sesuai atau belum, untuk menggali minat anak. Setelah itu akan saya sebar ke anak. Nanti setelah anak sudah mengisi, setelah mereka mengisi, akan saya pisahkan hasil dari
apa yang sudah mereka isi atau angket-angket atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah mereka isi. Setelah itu saya pisahkan berdasarkan minat yang hampir sama. Misal ada anak yang lebih suka pembelajaran dengan menggunakan video, audio, atau anak yang suka melakukan pembelajaran dengan praktek langsung. Nah, setelah itu dipisahkan, maka saya akan membuat dan merancang bersama dengan rekan saya untuk pembelajaran apa yang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Oke. Kalau rencana itu sudah dilakukan Bu Umi, kira-kira kondisi pembelajaran di tempat Bu Umi, di sekolah Bu Umi itu ada di level berapa? Kalau itu sudah diterapkan, saya merasa pembelajaran itu bisa ada di level 8 atau 9. Ya. Ini sekarang apa yang setelah kita melakukan percakapan, apa yang kami rasakan? Ada motivasi apa yang dirasakan? Setelah kita melakukan percakapan, motivasi yang saya rasakan adalah saya merasa senang dan juga saya merasa mendapatkan ide baru untuk pembelajaran yang akan saya lakukan. Baik Bu Umi, percakapan kita yang sudah berlalu ini, kira-kira di akhir percakapan ini apa yang mau Bu Umi ucapkan buat saya? Yang ingin saya ucapkan adalah terima kasih Ibu. Berkat pertanyaan-pertanyaan Ibu, saya dapat memunculkan ide-ide baru dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami. Sama-sama Bu Umi, saya juga mengucapkan terima kasih Bu Umi sudah meluangkan waktu untuk melakukan praktik coaching bersama saya. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya Bu Umi ya. Saya tunggu perkembangannya program Ibu. Saya tolong hubungi lagi, bisa lewat telepon atau WhatsApp ya Bu Umi ya. Baik Ibu, nanti akan saya lakukan dan akan saya hubungi. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Luar biasa percakapan kita ya dalam kegiatan coaching ini. Ibu Umi dan Ibu Tuti sudah melakukan praktek coaching dengan sangat baik. Terlihat sekali alur tirtanya pada percakapan ini ya. Kemudian saya ingin menyampaikan dari praktek coaching yang sudah dilaksanakan, khususnya ke Ibu Tuti selaku coach. Menurut Ibu Tuti, indikator apa, indikator keberhasilan apa dari diskusi antara Ibu Tuti sebagai coach dan Ibu Umi sebagai coach? Baik Ibu, jadi indikator keberhasilan percakapan saya dengan Ibu Umi sebagai coach, di mana Ibu Umi mampu menemukan ide-ide atau solusi dari persoalan yang beliau hadapi, Bu. Ya, baik. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Bu Umi lakukan sendiri dari pada pembelajaran ya Bu Umi ya. Selanjutnya Bu Tuti akan mengembangkan kompetensi dari present tadi ya Bu ya. Kemudian di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah melakukan kegiatan coaching ini sangat luar biasa. Iya, karena dengan kita hadir penuh, kemudian menjadi pendengar setia pada praktek coaching ini, memberikan pertanyaan yang berbobot, akan membuat coaching menjadi
merasa nyaman. Kita akhiri ya kegiatan ini. Saya sebagai observer di sini, Ibu Tuti dan Ibu Umi sudah meluangkan waktunya. Semoga Ibu Umi sebagai koci bisa melakukan rencana aksinya nanti dalam pembelajaran. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.